Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan Pak Haji Supratman, bahwa nanti program-program yang disebutkan Pak Haji Supratman nanti akan didetailkan atau dijelaskan secara sejelas-jelasnya oleh Bapak Ketua Pembina Yayasan. Untuk itu mohon berkenan Bapak Dr. Haji Hadiat MA untuk menyampaikan program kerja Masjid Raya Jatimulya hingga 15 tahun ke depan sampai dengan 2038. Kami persilakan. Puji dan syukur kita selalu limpah curahkan puji dan syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini dapat berkumpul Bapak Ibu sekalian sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ketua Pengurus. Maaf ini tolong dibantu aja Pak Asep, saya karena tidak terlalu jelas jadinya. Mudah-mudahan saja acara yang kita niatkan hari ini halal bihalal mempertemukan kita semua di dalam acara pagi hari ini bisa berjalan lancar dan memberikan keberkahan bagi kita semua. Tentu kita semua pahami apa makna dibalik silaturahmi itu, dan saya pikir nanti Pak Ustadz dari UIN akan menjelaskan lebih rinci lagi kenapa kita perlu melakukan silaturahmi dan melalui halal bihalal seperti ini. Salawat dan salam tentunya selalu kita limpah curahkan ke junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya. Mudah-mudahan syafaat Nabi tersebut bisa tercurah juga kepada kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin melanjutkan saja apa yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Haji Supratman selaku Ketua Pengurus. Beliau sudah cukup panjang lebar menjelaskan bagaimana kita di kepengurusan ini terus dari waktu ke waktu berjuang memfasilitasi seluruh masyarakat, seluruh jamaah untuk terus mengupayakan untuk terus memakmurkan masjid itu. Jadi intinya kita ingin semua berada di dalam untuk selamat datang Pak Kiai, Pak Dr. Patihunada. Izin melanjutkan Pak Ustadz. Jadi nanti insya Allah Bapak dari UIN akan memberikan tausiahnya untuk memperjelas lagi bagaimana kita terus mengupayakan memakmurkan masjid ini, gitu. Memakmurkan masjid ini. Tentu ketika kita bicara memakmurkan masjid, Bapak Ibu sekalian, esensinya bukan hanya masjidnya ramai dengan berbagai kegiatan saja. Itu sangat penting, kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan lainnya yang sifatnya pendidikan dan sebagainya, tetapi juga yang harus kita pastikan juga adalah bagaimana makmurnya masjid itu juga berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan jamaah. Jadi intinya itu, jadi tidak hanya yang sifatnya internal, kebutuhan internal di masjid, tetapi juga bagaimana kita betul-betul bisa peduli dengan lingkungan jamaah. Nah itu saya pikir saya men-quote dari beberapa ulama menyampaikan seperti itu. Sekali lagi nanti insya Allah Pak Ustadz dari UIN akan menjelaskan lebih detail. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengawali sedikit mengenai bagaimana sejarah dari Masjid Raya ini. Tadi sebenarnya sudah disinggung oleh Bapak Ketua Pengurus. Masjid Raya ini berdiri atas prakarsa masyarakat. Waktu itu sekitar tahun 80 akhir 90 awal, masyarakat berkeinginan untuk memiliki masjid ini sebagai sarana peribadatan, pendidikan dan kegiatan sosialnya. Jadi sekali lagi memang fungsinya tidak hanya sebagai peribadatan tetapi juga untuk pendidikan dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Masjid ini berdiri di lahan
izin mungkin saya sambil ini aja ya, mohon maaf. Di dalam tanah Pasos Pasum seluas 5.216 meter persegi. Jadi kalau kita lihat kawasan komplek Masjid Raya ini luasnya sekitar 5.200-an. Nah, ini legalitas yang kita sudah dapatkan di dalam keberadaan masjid ini adalah rekomendasi dari Bupati pada tahun 92 dan juga ada perjanjian penggunaan pada 2 Juli, khususnya penggunaan untuk pembangunan masjid 2.000 meter persegi. Jadi memang awalnya kita diberikan izin oleh pemerintah daerah itu adalah 200 meter persegi untuk Masjid Raya ini. Nah, selanjutnya pengembang waktu itu ya, karena saya bicara sejarahnya, di dalam site plan ini sebenarnya sudah dialokasikan untuk sarana prasarana. Namun waktu itu pengembang berencana mengalihkan tanah ini untuk perumahan dan ruko. Mohon maaf. Ini. Nah, padahal sekali lagi dalam site plan itu sudah tertuang seperti ini. Nah, dengan perjuangan tadi yang disampaikan oleh Pak Haji Suratman, alhamdulillah tokoh dan warga masyarakat ini bekerja keras dan kondisinya waktu itu bukan rencana akan mengalihkan, tetapi sudah mau dibangun gitu, sudah pasang pondasi, sudah pasang bata. Berkat perjuangan para tokoh dan warga itu, alhamdulillah tanah Pasos Pasum ini kembali menjadi tanah Pasos Pasum. Jadi alhamdulillah dengan perjuangan para tokoh ini kita akhirnya bisa mengelola lagi peruntukan untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan jamaah, untuk pengelolaan masjid ini. Selanjutnya, selama ini, jadi tanah yang 5.200 ini diurus dan dikelola oleh yayasan gitu. Nanti saya coba jelaskan kenapa muncul yayasan untuk mendukung operasional dan kegiatan Masjid Raya dan kegiatan sosial masyarakat lainnya. Karena sekali lagi kawasan ini seperti Bapak Ibu lihat, kondisinya tidak hanya untuk masjid, tetapi juga banyak kegiatan kemasyarakatan lainnya yang menggunakan lahan ini, dan ini tentu menjadi ini. Dan ini memang kita lakukan sebagai tindak lanjut dari amanat Bupati. Waktu itu Bupati yang meresmikan Masjid Raya ini menyampaikan bahwa lahan sekitar Masjid Raya ini diperuntukkan nantinya untuk mendukung Masjid Raya ini. Walaupun memang kita tidak memiliki surat resmi terkait ini, tetapi amanat waktu peresmian oleh Bupati Haji Wikanda waktu itu menyampaikan seperti ini. Nah, yang formalnya sendiri yang sudah kita miliki adalah sekitar 2.300 meter persegi, yaitu lahan masjid dan ini TK dan TPA sekitar 300-an. Jadi ini kondisinya yang ada sekarang. Selanjutnya, nah selama 30 tahun pengelolaan ini, alhamdulillah di Masjid Raya ini sudah memiliki berbagai fasilitas. Selain masjid dan menaranya yang Bapak Ibu bisa lihat, juga ada TK-TPA bangunannya di sebelah ini, ada KBI Ahu, ada Serambi yang utara maupun yang timur kita sudah miliki. Tentu sekali lagi ini untuk kebutuhan masyarakat. Ada MES, imam maupun marbot di sana, kantor sekretariat DKM, koperasi, Bank Infak, ada juga kuliner, dan sekali lagi kuliner yang kita keberadaan sekarang juga itu adalah dalam rangka mendukung Masjid Raya ini, serta lahan terbuka. Nah, ini lahan terbuka yang sekali lagi itu penggunaannya untuk kebutuhan masyarakat. Nah, yayasan sendiri berdiri atau didirikan setelah Masjid Raya ini terbangun. Jadi yayasan ini merupakan representasi atau wadah dari seluruh warga atau tokoh-tokoh masyarakat ini. Nah, ini tugasnya paling utama adalah melaksanakan amanah. Jadi tokoh-tokoh tentu dari waktu ke waktu kan tidak ada lagi, dan ini tentu amanahnya terus kita harus estafetkan kepada kita semua. Nah, jadi yayasan inilah yang mewakilinya itu, sehingga tugas utama dari yayasan ini adalah tadi melaksanakan amanah, melanjutkan perjuangan,
cita-cita tokoh dan sesepuh-sesepuh kita dulu. Nah, ini tugas utamanya, untuk memakmurkan masjid, menjaga dan merawatnya. Fungsinya yayasan itu dibentuk sebagai sarana legalitas, karena kalau ada urusan apapun tentu masjid harus diwakili oleh organisasi yang berbadan hukum. Nah, yayasan inilah yang mewakilinya. Ini ada unsur dari yayasan ini. Sesepuh-sesepuhnya yang mungkin Bapak Ibu masih ingat, ada almarhum Pak Sudarman, Haji Surbakti, Haji Sukardi, Haji Suhud, Abdurrahman, Pak Haji Nana, dan juga Pak Haji Muhammad Mansur. Yang masih ada Pak Haji Rumsas di sini, Pak Haji Mansur juga. Ini kemudian, nah ini yayasan sendiri kepengurusannya seperti ini. Jadi sebagaimana di ketentuan undang-undang yayasan, ada unsur pembina, ada unsur pengawas dan unsur pengurus. Alhamdulillah di jajaran pembina ada saya di situ, dan kemudian ada Bapak Majen Purnawan Dr. Haji Sugito M Engineering. Mungkin mohon izin kalau boleh diperkenalkan Pak, berdiri. Bapak ini yang pakai peci, Bapak Sugito. Bapak Jotlisman, terima kasih Pak. Kebetulan tidak hadir karena sedang di Padang. Bapak KBP Purnawiran Haji Jotlisman SSTMK. Bapak Dr. Nas Haji Rumsas Abdilpin MM, beliau saya pikir sudah banyak mengenal beliau. Mohon izin Pak, terima kasih. Dan terima kasih Bapak Haji Insinyur Marti Amarentius MSI. Pak Marti, oh ini sebelah depan. Terima kasih Pak Marti. Kemudian Bapak pengawasnya Pak Dr. Haji Urip Haryoko MSI sebagai MC tadi. Saya pikir Bapak Ibu sudah mengenalnya. Terima kasih. Ada sebagai ketuanya Pak Andi, kebetulan belum hadir ya. Beliau Ketua RW 013 sebelumnya. Kemudian ada Pak Haji Agus Salim. Mohon berdiri Pak, ini sebagai ketua pengawas kita juga di yayasan. Pak Haji Agus Salim MPDI. Kemudian Bapak Haji Kurnianto SE, ada juga beliau di sebelah sana. Terima kasih. Kemudian pengurusnya tadi Bapak Haji Suratman tadi sudah yang menyampaikan sambutan pembukaan tadi. Kemudian ada wakilnya Pak Insinyur Hadi Basuki. Mohon izin berdiri Pak, supaya dikenal semua. Terima kasih. Kemudian ada Pak Haji Sudarsono MSI, sekretaris. Pak Haji Sudarsono mana? Oh, saya di belakang. Beliau sebelumnya juga Bapak Ketua RW. Terima kasih. Dan Pak Haji Mujadi Sukwantoro SE, bendaharanya. Nah, itu sebelah sana. Terima kasih Pak. Sedangkan ketua unit-unitnya di sini ada DKM. Saya pikir sudah dikenal semua ini. Bapak ketuanya Bapak Haji Muhammad Mansur. Pak Mansur mana? Mana tadi? Pak Haji Mansur, oh lagi ke dalam ya. Oh ini. Terima kasih. Hormat kau tentara. Kemudian yang KBAHU Pak Jaka Kuswandono sudah hadir. Oh, lagi ngurus ini, kebetulan persiapan jamaah haji beliau ada. Kemudian untuk yang seksi pendidikan, unit pendidikan, Ibu Hajah Rosidah, kita ingin sampai kenalkan juga ada Ibu Hajah Rosidah, terima kasih Ibu. Kemudian dari Majelis Taklim Ibu Laili Huda, Ibu Laili ada di belakang. Ada Ibu Kamsilah Koperasi, ada Ibu Kamsilah, ada, alhamdulillah. Dan Bang Inpak Pak Andi Kaharudin. Jadi ini pengurus yayasan yang tentu di bawah unit-unit ini ada staf dan anggotanya banyak. Tapi mohon maaf saya tidak perkenalkan semuanya. Ini yang unsur-unsur utamanya saja. Selanjutnya Bapak Ibu, yayasan sendiri punya visi ini. Ya saya pikir intinya dalam konteks ingin memakmurkan masjid itu melalui ini, mewujudkan masjid ini sebagai pusat peribadatan, pengembangan ilmu, keterampilan berbasis syariat Islam. Ini kemudian, nah kami tentu sebagai tadi memegang amanah tadi di yayasan, seperti tadi juga disampaikan oleh Bapak Ketua Pengurus, memiliki visi ke depan, ingin diapakan sebenarnya ini, dan sekali lagi konteksnya ingin memakmurkan. Kita punya agenda yang sifatnya jangka panjang 15 tahun, yang menengah dan yang pendek. Yang panjang, terutama jangka panjang maksudnya, ada berbagai program sesuai di dalam anggaran dasar kami yang terkait dengan masalah bidang sosial, bidang kemanusiaan, dan bidang keagamaan. Semua aspek-aspek yang berkaitan dengan bidang sosial, misalnya
kita ingin nantinya ada fasilitas-fasilitas yang bisa mendukung kebutuhan masyarakat, poliklinik, panti asuhan, dan sebagainya. Di bidang kemanusiaan juga misalnya bagaimana kita bisa memfasilitasi fakir miskin, kaum duafa, dan lainnya. Sedangkan di bidang keagamaan, masalah pengelolaan sarana ibadah dan juga untuk haji, dakwah-dakwah itu yang akan menjadi target jangka panjang kita. Sedangkan untuk jangka menengah, dan ini yang lebih fokus kami karena 5 tahun yang terukur gitu, lebih terukur, kita punya program setidaknya 3 aspek ini, bagaimana mengelola, karena bagaimanapun sebagai organisasi tentu kita harus punya kualitas pengelolaan yang lebih baik lagi. Nah, ini tata kelola menjadi salah satu program utama, selain tentu SDM-nya, didukung dengan SDM-nya dan tentu programnya. Nah, untuk semua ini didukung dengan program yang kaitannya dengan sarana prasarana. Dan program-program yang sarana prasarana itu terutama masalah pengembangan. Kita sudah punya fasilitas pendidikan, kita ingin kembangkan, sekarang masih pada status SD, TK, TPA, mungkin nanti bisa ke pendidikan dasar, menengah, dan selanjutnya. Kemudian juga inginnya ada rumah tahfiz, ada fasilitas-fasilitas yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar gitu, serambi, kemudian kita ingin juga pertahankan fasilitas ruang terbuka, ruang hijau ini, ada taman bermain, taman hijau juga kita ingin ini, dan lain sebagainya. Jadi ini yang menjadi agenda jangka menengah kami di yayasan. Nah, secara garis besarnya, kalau kita lihat gambar, kami sudah mencoba juga membuat desain. Ya, ini yang existing gitu Bapak Ibu. Ini adalah lokasi yang ada sekarang, ini masjid, ini ada serambi, ini ada STK di sini dan KBHU. Ini ruang hijau, ruang parkir, ruang terbuka, dan ada UMKM untuk kuliner dan lainnya. Nah, rencananya kita ingin kembangkan menjadi seperti ini. Jadi selain apa yang sudah dimiliki sekarang, kita ingin tetap pertahankan fasilitas lahan hijau ini, lahan hijau di sekitar ini, tetapi juga dilengkapi dengan bangunan-bangunan yang diperlukan untuk mendukung program-program yang kami siapkan tadi, baik yang jangka panjang maupun jangka menengah. Misalnya kita ingin membangun D2 ini berkaitan dengan kita ingin punya fasilitas klinik, kita ingin punya ruang pertemuan untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan jamaah. Intinya di situ. Begitu juga di sini D1 misalnya kita ingin ada rumah tahfiz di sini, ada mes santri di sini, dan seterusnya. Jadi kita sudah coba rumuskan blok plan dari penggunaan lahan Parspasum Komplek Masjid Raya itu. Ini desain tampak samping, tampak ininya, dan ini desain detailnya, dan harapannya kawasannya akan seperti ini gitu ya, suatu saat insya Allah itu bisa lebih terlihat lebih bagus lagi, lebih nyaman melihat ini. Kemudian Bapak Ibu, untuk yang program setahun jangka pendek, selain kita melakukan upaya-upaya dalam tata kelola tadi, SDM dan dakwah, kita juga ingin terus melengkapi sarana prasarana, mulai dari renovasi pagar. Bapak Ibu lihat sekarang alhamdulillah sudah mulai rapi pagarnya. Kita ingin coba selesaikan, tuntaskan, termasuk gapuranya. Gapuranya baru ada satu, ini gapuranya ini. Kemudian juga akan ada peninggian serambi, terutama di sebelah timur, penataan lahan parkir dan lahan terbuka, serta di lantai 2 yang kita ingin terus tata gitu. Selanjutnya, nah, dalam rangka implementasi program agenda besar tadi, tentu sebagai organisasi kita dihadapkan kepada tantangan gitu dalam implementasi program ini, terutama masalah legalitas pengelolaan lahan dan legalitas penggunaannya, selain perizinan pendirian fasilitas-fasilitas tadi. Nah, ini tentu ini menjadi tantangan yang tentu ini kita perlu upayakan. Apa yang kita lakukan? Kita lakukan dengan pertama menelaah legalitas yang ada. Jadi Bapak Ibu, sebagai informasi,
ketentuan di dalam peraturan pemerintah, mulai dari undang-undang, peraturan Kementerian Dalam Negeri sampai peraturan daerahnya, lahan pasos pasum, karena ini kita ada di lahan pasos pasum ini, pengembang itu harus menyerahkan, wajib menyerahkan kepada pemerintah daerah, dan ini sudah dilakukan. Nah ini kita mungkin Pak RW sudah paham di masing-masing lingkungannya sudah ada kewajiban untuk menyampaikan. Walaupun memang pengembangnya tidak ada, tetapi ada klausul perwakilan dari pengurus lingkungan. Kemudian di dalam pasal 37 di dalam Perda Kabupaten Bekasi ini ada opsi pemerintah daerah sendiri dapat bekerja sama dengan masyarakat itu dalam pengelolaannya. Nah ini menjadi enter point gitu, pintu masuk kita bisa mengelola dan menggunakan lahan ini nantinya ke depannya untuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat tadi. Sekali lagi tentu kita sebagai yayasan, sebagai pengelola Masjid Raya ini tidak dimaksudkan pengelolaan atau penggunaan lahan nantinya yang sifatnya untuk komersial, tetapi sekali lagi ini untuk mendukung kemakmuran masjid tadi sebagaimana tema di dalam halal bihalal ini. Jadi ini telah legalitas yang kita lakukan, sehingga berdasarkan itu apa upaya yang kita lakukan? Kami tentu ingin melakukan semua tahapan di dalam perizinan, baik untuk kerjasama pengelolaan maupun penggunaan itu sesuai dengan prosedur. Kami ingin patuh terhadap aturan-aturan yang ada, tentunya itu yang menjadi poin penting kita. Yang kedua, di dalam tahapan itu kami secara internal, alhamdulillah sudah menyusun tim kerjanya yang bertugas untuk mengelola proses tahapan ini. Ada ketuanya Pak Haji Insinyur Marti Amarantios sebagai ketua dari tim kerja ini, sekretarisnya Pak Haji Urip, kemudian ada seksi-seksinya, dukungan lingkungan Pak Haji Suratman sendiri, kemudian seksi hukum Pak Mulyadi ya, beliau kesehariannya di Kejaksaan Agung, kemudian seksi komunikasi Pak siapa? Pak Mansur ya, Pak Mansur kalau tidak salah. Jadi itu tim kerja yang sudah kita siapkan, kemudian kita juga terus menyiapkan proposal tadi, grand design tadi, sampai detailnya kita sedang siapkan, karena ini juga menjadi salah satu syarat untuk pengajuan nantinya kepada Bupati, pengajuan legalitasnya. Namun sebelum legalitas pengajuan kepada Bupati tentunya kita perlu dukungan persetujuan tokoh masyarakat. Nah ini yang saya pikir yang penting, mudah-mudahan saja kita bisa bekerja sama untuk memakmurkan masjid ini melalui dukungan persetujuan dari tokoh masyarakat. Mungkin secara garis besar itu, dan terakhir mungkin saya ingin mengajak di dalam penutup ini, mari kita sama-sama memakmurkan masjid ini, bagaimana tema kami ini. Sekali lagi nanti makna lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Pak Ustadz dari UIN melalui pengembangan komplek Masjid Raya ini dengan menata, merawat, dan mengelola tentunya. Tapi tentunya perlu kepedulian kita semua, perlu persetujuan dan kesepakatan dalam bentuk dukungan, partisipasi serta kontribusi. Jadi itu sebagai penutup dari apa yang kami sampaikan secara garis besar dari program Yayasan Masjid Raya ini, dan mudah-mudahan saja dukungan, kepedulian Bapak Ibu sekalian terhadap Masjid Raya ini dapat memberikan keberkahan kepada kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya memenuhi undangan kami. Mohon maaf apabila di dalam penerimaan, penyampaian materi dan informasi-informasi tadi mungkin belum lengkap. Tentu kami sangat terbuka dengan masukan-masukan nantinya, karena sekali lagi ini merupakan pekerjaan kita bersama, bukan hanya pengurus formal yang ada di yayasan, tetapi juga kita perlu selalu membuka ruang untuk bisa menerima masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.